Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati, baiklah pada kesempatan ini saya akan memberikan pembahasan tentang AKM, yang mana pada pembahasan AKM ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan AKM itu. Baiklah, saya akan perkenalkan materi esensi dari AKM yang akan kita jelaskan ya. Yang pertama, materi pengembangan AKM. Nomor 1, apa itu AKM? Ada berapa kompetensi yang mendasarkan dalam AKM? Ketiga, aspek apa yang diukur dalam literasi membaca dan matematika? Keempat, apa literasi membaca? Kelima, apa itu literasi matematika atau numerasi? 6, ada berapa tahapan asesmen literasi membaca dan numerasi di SD? Ketujuh, ada berapa komponen aspek yang dinilai pada literasi membaca dan literasi numerasi? 8, apa itu konten? 9, mengapa AKM? Mengapa harus AKM? Yang 10, ada berapa instrumen dalam AM? 11, bagaimana pelaksanaan AM? Dan mengapa harus AM? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sebutkan, kita bahas itu satu persatu. Pertama, apa itu AKM? Menurut para ahli, definisi dari AKM, bahwa AKM merupakan penilaian kompetensi yang mendasar yang diperlakukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Nah, pada AKM ini ada 2 titik yang ditekankan, tidak sama dengan penilaian biasa. Yang ditekankan pada AKM itu adalah pertama, siswa mampu mengembangkan kapasitas diri. Jadi potensi yang ada di diri siswa harus benar-benar dikembangkan sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Serta setelah siswa memiliki kapasitas tersebut, siswa juga harus berpartisipasi positif pada masyarakat. Artinya, siswa dapat memanfaatkan ilmu yang didapat dari hasil pembelajaran itu, yaitu mengenai penjelasan dari AKM. Yang selanjutnya, nomor 2 ya. Ada berapa kompetensi yang mendasar dalam AKM? Kompetensi yang mendasar yang diukur dalam AKM yaitu 1, literasi membaca, dan 2, literasi matematika atau numerasi. Nah, jadi hanya ada 2 kompetensi, membaca dan matematika. Nah, kemudian aspek apa yang diukur dalam literasi dan matematika? Aspek yang diukur literasi membaca dan matematika yaitu mencakup keterampilan berpikir logis dan sistematis, keterampilan bernalar, menggunakan konsep dan pengetahuan yang dipelajari, serta keterampilan memilah dan mengolah informasi. Nah, di sini anak bukan hanya sebatas menghafal ya konsep-konsep talaran saja, harus benar-benar direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dari dunia kenyataan, dari dunia nyata. Nah, untuk kemudian berikutnya, pertanyaan nomor 4, apa itu literasi membaca? Dalam literasi membaca ada 2 literasi ya, membaca dan matematika.
Satu, literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia, dan harus berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Jadi yang artinya di sini adalah anak bukan sebatas menghafal konsep-konsep yang hanya sebagai talaran saja, tapi harus benar-benar direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari di dunia nyata ini. Yang berikutnya, ada berapa komponen aspek yang dinilai pada literasi membaca dan numerasi? Tadi kita terangkan kalau tadi tahapannya, sekarang aspek yang dinilainya. Komponen aspek literasi membaca di numerasi ada 3 aspek, yaitu 1. Konten, 2. Proses kognitif, dan 3. Konten. Nah, untuk istilah konten, apa itu konten? Konten adalah fakta, data, hasil pemikiran yang terbentuk dalam ide-ide konsep atau prinsip-prinsip yang digunakan kehidupan sehari-hari. Di sini artinya siswa dapat membaca situasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari serta dapat memahami isinya. Itu adalah konten. Yang berikutnya, mengapa harus AKM? Sesuai dengan program pemerintah bahwa pada tahun 2021 ya, penyelenggaraan UN diganti dengan AN. UN ujian negara dan AN adalah asesmen nasional. Apa itu AN? AN adalah asesmen yang dilakukan untuk pemetaan mutu pendidikan pada semua sekolah, madrasah, serta program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Jadi, AN ini tidak hanya dilakukan pada sekolah-sekolah negeri saja, tapi semua madrasah, kesetaraan jenjang dasar, paket A, paket B, dan C ya, itu semua sama untuk mengikuti AN karena tujuannya untuk pemetaan mutu pendidikan di berbagai daerah. Kemudian ada berapa instrumen dalam AN? Dalam AN terdapat 3 penilaian. 1. Asesmen kompetensi minimum, yaitu yang dibelajarkan di sekolah saat pembelajaran sehari-hari waktu di kelas ya, kalau kita. Yang kedua, survei karakter. Jadi anak bukannya dinilai hasil asesmen atau penilaian pengetahuannya berupa ulangan-ulangan atau berupa soal-soal, tapi ada juga yang disebut survei karakter. Survei karakter, anak betul-betul dinilai bagaimana karakter yang terbentuk pada diri siswa setelah mengikuti pembelajaran tersebut. Yang ketiganya, survei lingkungan belajar. Nah, di sini survei lingkungan belajar sangat mendukung pada keberhasilan asesmen, pada keberhasilan anak. Jadi kemampuan anak, kemampuan lingkungan, terus karakter anak, itu pelaksanaan AN yang sekarang ya, yang diadakan yang sekarang itu dalam 3. Yang selanjutnya, bagaimana pelaksanaan AN? AN diberikan kepada siswa secara sampel kelas 5, kelas 8,
dan kelas 11. Jadi bukan sasaran kelas 6 pada kelas 5, dasarnya kelas 8 dan atasnya kelas 2. Beda dengan UN, ujian nasional. Nah, untuk selanjutnya, mengapa harus AN? AN, asesmen nasional ya, perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen itu dirancang untuk menghasilkan informasi akurat, untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, dan untuk menghasilkan informasi tentang perkembangan mutu pendidikan dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Itu adalah AN. Jadi beda dengan UN. Kalau UN hanya untuk menghasilkan kelulusan, tapi AN selain untuk menghasilkan kelulusan juga menghasilkan informasi dengan akurat dari siswa sendiri, dari proses pembelajaran sendiri, atau dari mutu yang tercipta dari daerah tersebut. Nah, ibu-ibu, hanya sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.